Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kurang apapun juga ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan sedikit tentang Kortek, yaitu tentang sistem inti perpajakan, di mana Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan perubahan yang sangat mendasar pada sistem administrasi perpajakan. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui tentang Kortek, jadi mulai tahun depan, tahun 2025, Kortek ini mulai diberlakukan dan wajib untuk dilaksanakan khusus untuk wajib pajak badan. Mulai tahun depan harus menggunakan Kortek. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menerima sosialisasi ya dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, pada kesempatan malam hari ini sedikit saya akan memberikan gambaran bagaimana tentang Kortek itu dan sedikit tentang Kortek lah kira-kira ya. Nah, jadi untuk wajib pajak badan, khusus untuk wajib pajak badan, mulai Januari 2025 wajib harus menggunakan Kortek. Jadi mumpung masih ada waktu, ini masih bulan November, masih ada waktu untuk belajar sedikit-sedikit mengenai Kortek ya. Jadi ketika nanti sudah Januari, sudah ada gambaran dan siap untuk mulai menggunakan Kortek. Karena ketika nanti sudah Januari, wajib pajak badan khususnya harus sudah menggunakan Kortek. Untuk apa? Nah, Kortek ini yang diharuskan untuk tahun depan, untuk tahun 2025 itu antara lain untuk lapor SPT massa, baik itu PPh maupun PPN. Kalau zaman sebelumnya yang saat ini masih digunakan, biasanya untuk lapor SPT PPh massa pasal 21, 22, 23, pasal 4 ayat 2 itu menggunakan SPT unifikasi ya. Menggunakan SPT unifikasi. Nah, untuk tahun depan tahun 2025 sudah tidak bisa menggunakan SPT unifikasi lagi, tetapi menggunakan Kortek ya. Jadi untuk lapor SPT massa PPh pasal 21, 22, 23, 4 ayat 2 dan PPN menggunakan Kortek. Jadi nggak bisa lagi menggunakan unifikasi. Jadi sudah harus pakai Kortek. Nah, makanya mumpung masih ada waktu, bisa digunakan untuk mulai mempelajari apa itu Kortek. Bisa menggunakan simulator. Kalau kemarin kita untuk minta nomor faktur, nah itu kan pakai aplikasi Innova ya. Nah, nanti enggak pakai Innova lagi, cukup di Kortek itu bisa minta nomor faktur. Nah, untuk lapor SPT massa PPN juga, kalau kemarin biasanya melalui link web faktur ya, nanti tidak lagi, nanti cukup pakai Kortek. Jadi dari beberapa aplikasi pajak yang banyak itu yang beraneka ragam itu nanti di tahun 2025 digabungkan menjadi satu. Yang namanya Kortek, semua digabung jadi satu yang namanya Kortek. Jadi nggak perlu untuk lapor buka ini, buka begitu banyak aplikasi, nggak. Nanti cukup dengan Kortek. Jadi memang tujuannya agar wajib pajak itu dimudahkan ya, dikumpulkan jadi satu aplikasi yang namanya Kortek. Nah, kalau ada orang yang bilang dengan adanya Kortek itu tidak perlu lagi lapor SPT tahunan, itu salah besar ya. Karena di luaran itu banyak masyarakat yang beranggapan, nah nanti kalau ada Kortek nggak perlu lagi lapor SPT tahunan. Salah ya. Jadi meskipun ada Kortek, tetap wajib pajak itu harus lapor SPT tahunan. Nggak ada lagi bukan alasan bahwa ketika ada Kortek nggak lapor SPT tahunan, itu enggak. Tapi memang di masyarakat banyak beredar ungkapan-ungkapan yang seperti itu ya.
nanti ada Kortek nggak perlu lagi lapor SPT tahunan. Nah, banyak itu yang beredar. Padahal tidak ya, tetap wajib lapor SPT tahunan. Nah, meskipun Kortek tahun 2025 sudah mulai diberlakukan, diwajibkan untuk menggunakannya, hanya khusus untuk SPT tahunan ini, wajib pajak masih menggunakan cara yang lama, masih menggunakan PDF itu ya. Jadi masih bisa menggunakan cara yang lama. Jadi tenang saja, khusus untuk SPT tahunan untuk wajib pajak yang belum paham tidak masalah, masih menggunakan SPT tahunan yang model-model yang sebelumnya yang telah dilakukan. Nah, untuk SPT tahunan ini berlaku untuk tahun depannya lagi, yaitu untuk tahun pajak 2025 yang dilaporkan di tahun 2026. Nah, itu baru menggunakan Kortek. Nah, sementara ini tahun pajak 2024 yang akan dilaporkan di awal tahun 2025 masih menggunakan cara yang lama. Jadi tenang saja, seandainya teman-teman belum bisa Kortek khusus SPT tahunan, bisa menggunakan cara lama, dan memang masih menggunakan cara yang lama begitu. Nah, mumpung masih ada waktu, mari kita sedikit-sedikit belajar tentang Kortek, belajar apa itu Kortek dan ya yang berhubungan dengan Kortek ya. Sehingga ketika nanti sudah masuk tahun 2025 sudah bisa mulai mengaplikasikannya. Kalau teman-teman ada kesulitan bisa menghubungi kantor pajak terdekat, ke helpdesk atau ke kering pajak, atau banyaklah di YouTube banyak tutorial. Nah, mungkin itu sekilas info dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.